Oke, kita lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel TikTok Halidsport 14. Gimana kabar kalian hari ini? Tepat di hari Rabu, sesuai dengan yang kemarin. Tagline hari ini yaitu hasil pertandingan pekan pertama di Serie A Liga Italia. Ya, sama-sama sudah dimulai semua liga. Jadi pembahasannya semuanya tentang hasil pertandingan kemarin ya. Jadi gini, kemarin itu saya di hari Senin saya Liga Inggris, kemarin La Liga, dan saat ini saya akan Serie A untuk di pertandingan pertama. Mungkin banyak yang berkomentar kemarin tentang Serie A bang, karena nggak bisa nonton nih gini. Oke. Mudah-mudahan dengan adanya live TikTok Halidsport 14, hasil pertandingan dan lain-lain, kalian update tentang sepak bolanya, liga-liga luar negerinya, liga-liga Eropa maupun liga dalam negeri, yaitu Liga BRI, Liga 1. Oke. Nah, ini dia. Mudah-mudahan kalian senang ya. Yang terima kasih banyak yang pertama saya ucapkan yang udah bergabung, udah menyempatkan waktunya untuk nonton live-nya Halidsport 14. Dan terima kasih banyak yang sudah follow, sudah suka, like, dan share video-video dari Halidsport 14. Saya doakan semoga sekalian tetap sehat walafiat. Dan langsung saja kita ke pembahasan Liga Italia. Oke. Nah, hasil pertandingan di match yang pertama ini cukup mengejutkan ya. Banyak yang tuan rumah, sama kayak kemarin La Liga ya. Banyak tuan rumah yang hasilnya kurang memuaskan, bahkan ada yang kalah loh, gila. Jadi banyak banget itu kemarin, apalagi La Liga ya. La Liga itu dari pekan pertama itu yang menang di tuan rumah itu hanya 3 tim. Itu yang jadi tuan rumah yang bisa mampu menang. Sisanya ada yang seri dan ada yang kalah. Dan untuk yang Liga Italia ini cukup menarik ya, hampir sama
bahkan ada yang kalah. Dan untuk yang menang itu hanya bisa dihitung jari, sama kayak hampir sama kayak La Liga kemarin gitu. Nah, silakan sebelum masuk pembahasan, silakan kalian yang mau ambil cemilan, mau ngambil minum, mau bikin kopi teh, silakan. Langsung kita bahas ya. Oke. Nah, Liga Italia itu sendiri baru saja bergulir kemarin pekan pertama di hari Sabtu dan Minggu seperti biasa. Banyak yang menyayangkan nggak bisa nonton mungkin gitu. Sebenarnya gimana ya? Sebenarnya tuh adanya di media-media gitu sih kadang. Kalau di Liga Italia itu kemarin di TV swasta nggak ada yang nyarin sih. Mungkin belum kali ya. Mudah-mudahan secepatnya gitu. Jadi kita sendiri bisa paham untuk liga-liga semuanya bisa dihadirkan gitu. Nah, untuk besok infonya insya Allah saya akan ngebahas Liga BRI, Liga 1 gitu. Dan selamat juga untuk Marcelino yang sudah bergabung untuk Oxford gitu. Yang Eta 2 sepatu apa bang? Mau itu kalau yang nyari sepatu bola aja, sepatu futsal dan lain-lain sih, itu aja. Oke. Lanjut ya, kita bahas ya. Oke, di pertandingan pertama laga pembuka sang juara bertahan Inter Milan harus mengakui Genoa tidak bisa menang dan akhirnya seri. Jadi Genoa versus Inter Milan kemarin skornya 2-2. Nah, begitu sulitnya jadi untuk mencetak gol aja dan mempertahankan kedudukan sulit. Sempat tertinggal bahkan sang juara bertahan, yaitu 1-0 oleh Alessandro Pagliacco, dan Marcus Thuram pun mampu mencetak gol, lalu bahkan mampu berbalik unggul, tapi sayang di menit-menit akhir harus kejebolan dan akhirnya Genoa versus Inter Milan menjadi 2-2. Dan ini laga yang menurut saya kurang disukai untuk Inter Milan ya, karena laga pembuka langsung kalah dan mereka adalah juara bertahan gitu kan. Kita lanjut, kita geser satu kota dengan Inter Milan, yaitu AC Milan. AC Milan juga bermain 2-2, bertindak sebagai tuan rumah. Nah, saya lagi-lagi tuan rumah ini seri ya kan. 2-2 bertindak sebagai tuan rumah tidak menjadikan AC Milan menang mudah atas tamunya Torino. Bahkan itu untuk mencetak gol aja harus di menit-menit akhir. Karena apa? Karena AC Milan tertinggal lebih dulu 2-0. Coba bayangkan itu, gila tim. Ya, mungkin semua tim kayak kemarin Liga Inggris, La Liga, jadi mencari formasi dari pelatih barunya mungkin, atau pemain barunya yang notabene baru bergabung dan belum komposisinya itu belum matang banget gitu. Jadi nanti ya kita lihat di match berikutnya di pekan kedua, pekan ketiga dan selanjutnya gitu. Itu tadi AC Milan versus Torino 2-2. Dan kita lanjut lagi antara Parma dan Fiorentina. Parma sebagai tuan rumah dan sebagai tim yang baru masuk ke Serie A kembali setelah banyak banget tahun-tahun yang tertinggal, karena dia masuk di bahkan dari seri D, C, B gitu langsung ke Serie A. Siklusnya sangat bagus sebenarnya untuk Parma. Jadi Parma itu pernah dihuni oleh pemain-pemain seperti Federico Chiesa, terus ada Buffon, waktu itu ada Thuram. Waktu itu zamannya gila-gilaan Parma. Nah, Parma sendiri menjadi tuan rumah itu tidak bisa menang, seri lagi-lagi oleh lawannya Fiorentina dan skornya yaitu 1-1. Oke. Dan yang pertama selamat juga untuk Parma yang sudah masuk ke Serie A kembali. Mudah-mudahan nggak degradasi juga ya kan, karena baru masuk masa langsung degradasi lagi gitu. Kita lanjut ke pertandingan terakhir, yaitu pertandingan berikutnya, yaitu Empoli versus Monza. Empoli versus Monza ini berbagi angka 0-0, tidak ada gol, tidak ada hal yang bisa menyelamatkan untuk tuan rumah maupun untuk tim Monza sebagai
laga tandangnya gitu. Jadi 0-0. Dan ini dia adalah pertanding dari sekian pekan dari sekian tuan rumah yang semuanya seri. Salah satunya ini Napoli dan Verona. Verona bertindak sebagai tuan rumah itu menang mudah sekelasnya Napoli 3-0. Bayangkan Verona menang 3-0 sekelasnya Napoli. Napoli adalah tim yang kemarin ada sangat luar biasa juga sih. Ada di papan tengah juga dan pernah merasakan yang namanya Liga Champion bahkan Scudetto, tapi di lawan Verona tidak bisa berbuat banyak, bahkan bisa kalah loh 3-0. Selamat untuk Verona sebagai tuan rumah, mampu mencetak gol lebih dari 1 bahkan 2. 3 gol untuk Verona dan skornya 3-0. Good job. Kita lanjut ke Bologna versus Udinese. Nah, Bologna sendiri adalah tim yang masuk Liga Champions juga. Tim mantan asuhannya yaitu Thiago Motta yang hijrah ke Juventus. Ini adalah dimana pemain-pemainnya banyak yang hengkang lah. Salah satunya Calafiori yang pindah ke Liga Inggris yaitu Arsenal gitu. Nah, dengan ditinggalnya banyak pemain, salah satunya pelatihnya juga, caretakernya dari Bologna ini pindah ke Juventus dan akhirnya skor yang didapat yaitu 1-1. Oke. Ini laga ini masih panjang sih gitu. Nah, Cagliari versus AS Roma. AS Roma sebagai tamu tidak mampu mencetak 1 gol pun lawan Cagliari, dan sebagai tuan rumah Cagliari pun tidak mampu mencetak gol. Dan akhirnya skor menjadi 0-0. Ini adalah laga di mana pekan pertama ini ada 4 tim yang berbagi angka 0-0 gitu. Salah satunya ya Roma dan Cagliari ini gitu. Setelah tadi Empoli dan Monza ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke Lazio versus Venezia. Nah, Venezia yang diperkuat oleh siapa? Tahu dong. Ya, oleh back Indonesia, si Jai tidak bisa berbuat banyak, harus kalah. Dan ini tuan rumah yang menang kedua, yaitu Lazio, menang dengan skor yang luar biasa, sangat meyakinkan, yaitu 3-1. Nah, Lazio sebagai tuan rumah mampu menyelesaikan hal itu dengan baik di pekan pertama menjadi skor 3-1. Nah, kita lanjut ke Lecce dan Atalanta. Nah, Atalanta dan Lecce ini adalah hal yang mengejutkan ya. Salah satunya ini tuan rumah yang tidak bisa mencetak gol, bahkan langsung kalah, yaitu Lecce versus Atalanta ini. Atalanta menang mudah, menang telak 4-0. Kita lanjut ke Juventus versus Como. Nah, Como adalah tim juga yang baru masuk bersamaan dengan Parma dan Venezia yang baru masuk ke Liga Serie A musim ini gitu. Jadi Como adalah dari pemiliknya itu orang Indonesia, dari PT Jarum. Kebetulan dia bekerja sama dengan banyak hal ya. Salah satunya yaitu legend timnas Indonesia itu Kurniawan Dwi Wilianto. Nah, Juventus menang mudah 3-0. Anak asuh Fabregas tidak mampu berbuat banyak melawan tuan rumah. Oke. Itu skornya. Jadi saya akan bacakan ya dari awal sampai mungkin ada yang baru bergabung. Jadi kalau ada yang bertanya silakan. Tadi untuk yang tadi dengan Mas siapa ya? Maaf tadi saya kelewat. Lupa tadi siapa, saya lupa. Ya, nanya masalah sepatu itu adalah silakan kalau ada yang mau konfirmasi untuk itu langsung diklik aja ya. Oke. Kita lanjut ya. Ini yang baru bergabung mungkin belum ada yang tahu skor-skornya. Saya akan bacakan, saya akan ulas kembali ya. Saya ulang ya. Untuk Genoa versus Inter Milan berbagi angka 2 sama, Parma versus Fiorentina 1 sama, Milan Torino 2 sama, dan Empoli Monza 0-0, Verona Napoli 3-0 untuk Verona, Bologna Udinese 1 sama, Cagliari versus Roma 0-0, Lazio versus Venezia 3-1, Lecce versus Atalanta 4-0 menang Atalanta, dan Juventus La Vicenza Signora menang 3-0 lawan Como. Itu tadi sudah saya bacakan. Nah, untuk pekan keduanya insya Allah nanti kita Jumat. Jadi semuanya saya akan konfirmasi dari Liga Inggris, La Liga, Liga BRI, jadwalnya seluruhnya. Oke. Itu
Nah, saya akan membacakan klasemen. Jadi klasemen untuk sementara yaitu dipegang Atalanta karena menang telaknya 4-0, disusul lagi dengan Juventus, Verona, dan Lazio. Di sini ada 4 tim yang mampu meraih 3 poin. Salah satunya yaitu Verona dan Atalanta itu. Oke. Kita lanjut, selebihnya masih 1-1 sama dan kosong. Oke. Nah, statistik pertandingan di sini yang sangat seru dan sangat dibilang menegangkan untuk yang laga pertama yaitu top skor. Untuk data top skornya itu Daniel Mosquera dari Verona dengan 2 golnya, dilanjut oleh Marco Brescianini, Marcus Thuram 2 dan Matteo Rochegui. Jadi 2. Jadi di sini ada 2 semua. Nah, untuk asisnya masih dipegang oleh Darko Lazovic. Sebentar, maaf. Ada yang masuk sama. Oh, alah. Oke. Nah, itu tadi sudah saya bacakan. Mungkin ada yang ingin bertanya atau ingin konfirmasi tentang apa yang harus dibahas, silakan di kolom komentar. Nanti kita bahas bareng, oke? Salah satu pemain yang sangat menonjol untuk saat ini yaitu salah satunya yaitu Thuram ya. Menurut saya pemain Inter ini sudah mulai berkembang jauh ya di Inter Milan gitu. Jadi saya rasa ini bisa menjadikan top skor, bisa lah untuk top skor ya. Pembelian pemainnya juga sangat luar biasa, apalagi data-data yang masuk kemarin itu sudah sangat bagus banget. Sudah yang udah dari tim-tim yang ada yang pindah, ada yang enggak, sangat luar biasa lah, itu aja sih. Jadi gitu, seperti itu. Mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Terima kasih banyak yang membagikan live saya supaya kita ngebahas bola bareng-bareng. Dan sedikit sekilas info dari tanggal 17 kemarin dan kemarin itu untuk tiket timnas Indonesia versus Australia untuk round ketiga sudah dibuka. Silakan yang ingin beli dan mari kita tonton bareng-bareng ke sana. Jadi kita tonton, atau misalkan ada yang kayak kemarin tuh waktu Indonesia Irak, saya dikasih support untuk nonton langsung tiketnya. Terima kasih banyak yang membagi kemarin untuk Bapak Ludianto. Terima kasih banyak Bapak Ludianto kemarin yang sudah memberikan support untuk tiketnya buat saya. Silakan kalau ada yang mau, Mas saya ada tiket nih, bisa nggak nonton ke saya? Boleh, insya Allah kalau waktunya pas saya akan nonton gitu. Dan terus sedikit info juga untuk kalian yang daerah Jakarta atau Tangerang Selatan yang ingin memakai jasa saya untuk melatih SD, SMP ataupun SMA dan ke tempat kuliah atau universitas, silakan, insya Allah saya akan siap bantu. Yang pasti saya adanya di hari Sabtu dan Minggu ya. Kita boleh kalau boleh dong, mau dilatih, siap, insya Allah. Nanti kita ketemu di sana, kita ngobrol bareng atau ketemu ya, mudah-mudahan deal gitu aja. Siap bantu untuk latihan mini soccer, futsal, dan sepak bola besar. Oke. Nah, kita lanjut ya. Itu tadi sekilas info aja untuk kalian semuanya. Tapi areanya jangan jauh-jauh, Jakarta aja. Jakarta, kalau enggak Tangerang Selatan, cukup ya. Oke. Nah, kita lanjut lagi untuk besok pembahasannya. Insya Allah salah satunya yaitu bebas. Kalau maaf untuk Mas Resmond mau nih Jakarta mana bang? Kalau bisa selatan aja lah, jangan jauh-jauh. Kalau nggak Tangerang Selatan boleh. Tapi kalau misalkan kejangkau di hari Sabtu dan Minggu, ya insya Allah saya akan merapat untuk mungkin memberikan salah satu, mungkin ada saya bisa memberikan ilmu saya sedikit gitu. Wah, di Tangerang boleh, insya Allah. Nanti kalau misalkan cocok dan bagus, insya Allah saya akan mau di hari Sabtu atau enggak Minggu ya, gitu. Itu seperti itu, insya Allah saya siap. Nah, untuk yang tadi updatean tiket, silakan kalau ada yang mau beli, udah mulai dibuka, boleh gitu. Jadi kalau misalkan, maksud saya kalau misalkan ada yang ingin saya datangin untuk saya latih futsal, mini soccer, sepak bola, ya insya Allah saya siap bantu gitu. Yang pasti saya di hari Sabtu dan Minggu. Kalau untuk Minggu saya bisa ya Minggu sore lah, kalau enggak Sabtu pagi dan Sabtu sore gitu.
Nah, kita lanjut ya, Mas Resmond. Nah, kalau untuk yang tiketnya silakan dari harga range-nya 250 seperti biasa. Jadi lanjut saya cek dulu harganya ya. Takut salah, jadi saya cek dulu sebentar ya, maaf ya. Ya, jadi untuk tiketnya itu betul dari harga range 250.000 rupiah sampai dengan 1 juta sekian gitu. Jadi ayo kalian harus nonton, kita dukung timnas Indonesia di round ketiga ini. Semoga di 2026 kita timnas Indonesia masuk ke Piala Dunia. Amin ya robbal alamin. Dan terima kasih banyak, kemarin ada yang atensi untuk penggunaan VAR gimana Bang? Itu menurut saya sudah bagus. Mungkin karena kurang keterbiasaannya di Liga 1, jadi nanti lama-lama terbiasa kok, insya Allah gitu. VAR bekerja dengan baik. Salah satunya kemarin ada di salah pertandingan antara Persis PSIS Semarang gitu. Kenapa Pak? Oh gitu ya. Jadi itu, wah cakep Mas Rasmon Mone, boleh. Kalau mau ngajak juga boleh, mau dikirim juga boleh. Ya itu tadi saya untuk syariahnya sudah saya bahas dari awal pekan pertama dan sampai dengan pekan terakhir pertandingan terakhir gitu antara Bolonya versus Udinese. Jadi mudah-mudahan kalian semuanya ikutin terus, salah satunya ya timnas Indonesia dan Liga BRI Liga 1. Yuk kita support dan jangan sampai ada yang namanya kanjuran lagi, saya mengingatkan. Dan mudah-mudahan, maaf ya yang sebelumnya yang masih ada terjerat pinjol maupun judol segala selesai urusannya dan gak ada lagi yang namanya main judol, amin gitu. Oke, terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah bergabung. Terima kasih banyak untuk kalian, semoga kalian sehat walafiat. Salam hangat Khalid Sport 14. Saya Khalid Sport 14 undur diri. Salam silaturahim, salam Khalid Sport 14. Ciao.